it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran kita lebih berkah, ketua kelas siapa? Ini doanya ya. Anak-anak ibu semuanya, siapa yang bisa bantu nolongin video ini? Langsung gini aja dulu. Sebelum mulai pelajaran bukakan absen kalian masing-masing ya. Pertama Didi Kurniawan, Muhammad Ikram, Muhammad Sarif, Lailatul Fikri, ada semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kalian semua bisa lihat di sini ada sebuah gambar, yang mana di dalam HP ini ada sebuah pintu. Handphone pada zaman sekarang bukan hanya sekedar untuk sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai pintu dari kehidupan. Mungkin dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu menggunakan HP. Apakah benar Anda semua? Misalkan kalau untuk media sosial kita menggunakan WhatsApp, Instagram. Di sini semuanya ada pakai media sosial seperti ini. Selanjutnya untuk hiburan, kalau misalnya kita lagi stres, kita main game. Siapa di sini yang main game? Main game semua ya. Kalau untuk pendidikan kita menggunakan seperti Google Classroom. Di sini ada yang menggunakan Google Classroom? Masih? Selanjutnya yaitu untuk keamanan. Kita perlu menjaga yang pertama yaitu data pribadi kita. Selanjutnya yaitu keuangan. Selanjutnya yaitu reputasi online. Sebagai pertanyaan
Selanjutnya di sini ada topik phishing. Phishing adalah upaya penipuan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, SMS atau pesan instan. Tujuannya yaitu mencuri kredensial login atau informasi kartu kredit dengan mengarahkan korban ke situs web palsu yang terlihat sangat mirip aslinya. Selanjutnya ancaman umum lainnya yaitu malware. Malware ini yaitu virus, trojan, ransomware yang dirancang untuk merusak sistem. Selanjutnya DOS attack yaitu memiliki server dengan trafik palsu hingga sistem lumpuh total. Selanjutnya yaitu shorting yaitu manipulasi psikologi untuk menipu korban agar membocorkan data rahasianya. Selanjutnya ancaman nyata bagi anak SMA seumuran kalian yaitu penelitian menunjukkan 89% serangan cyber di institusi pendidikan menengah dimulai dari metode phishing, yaitu kesadaran siswa dalam menjaga kredensial dan menjadi pertahanan pertama dan utama dalam ekosistem sekolah digital. Strategi pencegahannya itu membangun kebiasaan aman untuk perlindungan maksimal. Panduan keamanannya yaitu yang pertama kata saja kompleks, digunakan minimal 2 karakter kombinasi huruf besar, angka dan simbol unik. Jangan yang kayak kata hari kita atau nama kita buat itu kan kayak gampang ditebak. Selanjutnya yaitu aktivitas 2FA yaitu tambahkan lapisan verifikasi keduanya seperti SMS atau aplikasi autentikator untuk setiap login. Selanjutnya yaitu update rutin. Selalu berbagi sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan phishing. Selanjutnya backup berkala, yaitu cadangan data penting ada di cloud atau hard disk eksternal secara teratur. Selanjutnya yaitu cyber hygiene, yaitu layaknya kebersihan fisik. Kebersihan cyber ini adalah kebiasaan rutin untuk mengurangi resiko. Jangan gunakan wifi publik untuk transaksi bank dan selalu periksa izin akses setiap aplikasi yang baru diinstal. Di sini kalau sedang melakukan transaksi bank, ada nggak yang sering menggunakan transport orang lain? Sering. Kalau bisa jangan nanti bisa wifi publik. Kalau itu Nanti itu apa namanya itu lebih data kita itu bisa dibobol. Jadinya itu kurang aman dan tidak disarankan. Dari materi yang kita jelaskan tadi, siapa yang tahu mengenai apa itu keamanan cyber? Siapa yang bisa menjelaskan mengenai keamanan cyber? kamu kan jadi comment saya betul. Ya. Jadi kalau cyber itu definisi dasarnya itu praktik menulis sistem jaringan program dari serangan digital yang bertujuan mengakses atau membawa informasi sensitif. Nah, jadi urgensi keamanannya itu melindungi dari akses digital, mencegah pencurian finansial, dan menjaga kepercayaan dalam berinteraksi di ruang cyber. Oke, terima kasih kepada kepada Anda Ikram. Selanjutnya di sini akan memberi sebuah contoh.
link yang di depan. Misalnya kan kalian ada dapat pesan dari WhatsApp, yaitu kalian itu memenangkan sebuah kayak dapat voucher itu di Shopee, terus dikirimlah antara dua ini linknya, dia taruh ini. Menurut kalian mana link yang palsu? Yang membahayakan? Yang kedua, yang satu. Yang kedua, Yang kedua, kenapa yang kedua alasannya? Kenapa? Karena alamat sabun yang asli tidak ada pakai tiga. hadiah kita. Nah, betul. Yang ini tidak ini palsu ini. Yang pertama seperti yang dibilang Faris, karena namanya itu tidak sesuai. Selanjutnya itu ininya HTTP-nya tidak pakai HTTPS karena HTTP kurang aman. Selanjutnya di sini kita akan melakukan sebuah wawancara ya. Itu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang dalam kelompok itu ada yang menjadi penanya, ada yang menjadi pewawancara dan ada yang menjadi penjawabnya. Sesuai itu aja ya. Kalau saya kayak Zikri sama Faris, Zikri membuat 5 pertanyaan. Terus nanti setelah selesai membuat 5 pertanyaan, Zikri akan bertanya kepada Faris tentang pertanyaan itu, dan Faris juga akan menjawab dari pertanyaan Zikri. Begitu pun dengan Ikram dan Zikri. Ikram mencari, misalkan di antara kalian yang menjadi penanya Ikram mencari 5 pertanyaan. Terus nanti setelah 5 pertanyaan selesai, Ikram nanya ke Zikri, Zikri nanti menjawab pertanyaan dari Ikram. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk mencari pertanyaan Materinya tentang saya security juga. Berapa sekali, Bu? Nah, Baris dulu. gimana nanti dibalikin si Faris yang tanya, Zikri yang jawab lagi. Paling tanya Baris. Satu kan. Nanti dia bisa Nanti habis melakukan wawancara tadi. dikasih tahu. Hah? Saya di kursi saya. Jadi kami yang jawab belum boleh. Tunggu dulu. Dan nanti dia akan balik. Nanti ada masanya kamu akan bertanya bahwa
Tinggal 10 menit lagi ya. Mana keluar lagi ya. Dia masih di luar. Dan kita mulai saja dulu dari kelompok yang ada ya. Di antara kalian, di antara dua kelompok ini siapa kelompok pertama yang ingin duluan? Silakan pegang tanya pada sini. Maksudnya pertanyaan satu. Ya, ya langsung. Namanya wawancara. Jadi pertanyaan saya, apa risiko kalau kami asal briefing? Sebenarnya siapa strategi kami bagi iPhone gratis yang mengecek dari WhatsApp atau Instagram ini lewat Jadi risikonya akun kita bisa hack, bisa diakses orang-orang yang masih akun di situ. Selanjutnya pertanyaan kedua. Sebenarnya kalau dapat pertanyaan selanjutnya, kalau kita dapat email dari bank yang meminta update data rekening karena akun mau diblokir, tanda apa yang mungkin itu phishing dan bukan email resmi. Sebenarnya pertama itu bukan dari nomor resmi dari bank, misalnya tidak ada sendiri. Nah, kalau nomor tersebut itu seperti nomor biasa, nomor pelapan, nomor semua. Lalu itu terlalu murah, misalnya kita ada ini ada penerbit ada pabrik ada resminya. Lalu yang ketiga, kenapa banyak perusahaan kena ransomware padahal udah pasang antivirus, apa yang sebenarnya tidak segera antivirus? Nah, yang penting itu update keamanan secara berkala. Misalnya melihat password ini jangan ada info yang satu kedua password itu orang lagi detail, misalnya diawali oleh Ageong. Nah, pertanyaan kedua, 1, 2, 3, 4. menurut UTE Indonesia akan mengangkat menjalankan desain doang itu termasuk pelanggaran hukum atau enggak? Aku ingin mantap. Ya, menurut undang-undang ITE menurut undang-undang ITE Indonesia. Jadi ya, kalau bukan konten aku ingin mantap kira semua akun IG orang lain yang atas tidak yang punya akun, nah itu sudah melanggar hukum cyber. Dan pertanyaan terakhir, kenapa password seperti DP 123 atau tanggal lahir itu bahaya banget dipakai? Dan gimana cara bikin password yang kuat dan tetap aman? Jadi caranya itu kenapa itu berbahaya sebenarnya kan? Kenapa berbahaya? Karena kita perlu berubah. Misalnya kamu membuat
Jadi setidaknya kalau ini membuat password yang awalnya dengan Akio, hashtag, di terus berbagai ya, kemudian ya terus berikan kata yang orang asing nggak tahu, orang juga nggak tahu. Kemudian berikan di antara itu huruf besar dan huruf kecil. Lalu apa yang susah itu? Oke, Ibu akan membahas sedikit dari pertanyaan ikrar. Yang mana pertanyaan ikrar pertama yaitu resiko asal trading. Di sini Diki menjawabnya yaitu bisa kena hack. Itu jadi jangan kita asal-asal ngeklik link yang diterima. Selanjutnya yaitu kalau kita dapat email dari bank, tanda-tanda apa kalau email itu termasuk phishing. Yang pertama kata Diki yaitu dia bukan nomor asli dari bank. Misalnya kayak nomor kita biasa saja, tidak resmi dari bank. Selanjutnya itu pesannya itu terlalu berlebihan. Karena pesan dari bank itu biasanya lebih formal kan, kalau misalnya lebih berlebihan itu harus suatu dicurigakan. Selanjutnya yaitu kenapa perusahaan yaitu seperti yang jawaban Diki mengupdate keamanan secara berkala. Selanjutnya yaitu menurut undang-undang bagaimana jika kita menghack IG seseorang, itu salah besar karena itu kan data pribadi, jadi tidak boleh dihack walaupun itu orang yang kita benci sekalipun. Kalau bisa jangan, itu melanggar undang-undang. Selanjutnya yaitu kenapa password gampang bahaya. Kenapa passwordnya gampang itu bahaya, kayak Diki nama lahirnya 1993 gitu kan. Yaitu gampang ditebak. Betul seperti zaman ini gampang ditebak karena data pribadi kita itu dan kayak nama lahir, dan itu pasti ada di sosial media kita. Pertanyaan bagus tadi kan kasih aku kepada Ibu. Kita masuk ke kelompok Diki dan Kak. Siapa yang di sini menjadi pertanyaan? Saya. Kenapa program MBA kenapa autentikasi dua angka lebih aman dibandingkan password? Nah, mengapa verifikasi barang itu lebih aman daripada password biasa? Karena jika suatu saat kita mengetahui sebuah password atau data sandi dari sebuah akun, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan verifikasi data seperti mengirimkan kode SMS ataupun autentikasi dari aplikasi supaya celah keamanan itu adalah bisa diubah. Yang kedua, mengapa backup data penting dalam cyber security? Nah, karena backup data itu penting karena jika suatu saat HP kita rusak ataupun akun kita diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita punya cadangan dari data yang telah kita simpan sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Ketiga, mengapa serangan phishing sering berhasil meskipun desain keamanan sudah canggih? Mengapa phishing bisa berhasil? Karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu cyber security, apa itu phishing dan lain sebagainya. Orang-orang cenderung lebih hanya memahami cara memakai sosial media, bukan dengan keamanan. Yang keempat, apa itu hacker? Hacker adalah pihak yang tidak bertanggung jawab yang meretas akun seseorang atau orang lain. Yang kelima, apa fungsi antivirus? Antivirus berfungsi sebagai sesuai namanya antivirus untuk mencegah, melindungi
dan menghindari perangkat kita dari gangguan ataupun ancaman seperti yang sebelumnya tadi. Pertanyaan bagus dari tidak jawaban bagus dari Faris, yang mana di sini saya dapat menyimpulkan yang pertama pertanyaan Dikri yaitu kenapa autentikasi orang lebih aman dari password. Yang di sini jawaban Faris yaitu sebagai lapisan kedua. Kalau misalnya data kita sudah diketahui orang lain, selanjutnya yaitu kenapa backup data itu penting. Jawaban dari Faris yaitu karena jika HP kita rusak atau kita diretas, kita masih punya cadangan yang lain. Selanjutnya yaitu mengapa serangan phishing sering berhasil padahal teknologi kan sekarang sudah canggih. Karena kekurangnya pengetahuan cybersecurity. Karena orang hanya bisa memakai sosial media tanpa mengetahui keamanannya. Biasanya kan yang sering kena di sini tuh seperti orang tua, anak kecil yang belum belajar mengenai tentang keamanan. Selanjutnya yaitu pertanyaannya apa itu hacker? Hacker itu orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas akun orang lain untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang lain. Selanjutnya itu fungsi antivirus yaitu mencegah dan melindungi perangkat kita dari gangguan. Hapus untuk kelompok Faris dan Dikri.
menit lagi ya. Yuk. Dari gratis bulan Iya, silakan. Hey. Jangan ribut. Satu menit lagi. Gimana ya? Nah, siapa yang itu ngapain? Bisa tahu jadi. Siapa dulu yang mau mulai? Iki, kita. Oke. Di sini yang pertanyaan ini ya. Baik, saya rekam. Apa yang dimaksud dengan keamanan siber? Jadi keamanan siber atau cyber security itu adalah untuk melindungi data internet dari serangan hacker. Nah, ada 3 bentuk utama yang disebut CIA. Yang pertama yaitu confidentiality yang seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua adalah integrity atau keutuhan. Yang ketiga adalah fidelity. Oke, lalu mengapa kita harus menggunakan password kedua? Nah, Mengapa kita harus menggunakan password kedua? mengapa kita harus menggunakan password kuat agar data kita itu tidak gampang dihack oleh hacker? Nah, seperti yang Ibu jelaskan juga tadi, kita harus menggunakan angka seperti angka acak atau password berwarna huruf kapital dan simbol-simbol. Dan yang ketiga, Ibu, bagaimana cara mencegah serangan phishing dan malware pada perangkat komputer maupun smartphone? Bagaimana? Cara mencegah serangan phishing dan malware. Bagaimana cara mencegah serangan phishing? Nah, mungkin caranya yang pertama yaitu menggunakan antivirus. Salah satunya. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan link yang dikirim lewat DM. Dan yang keempat, Ibu,
tidak ada ketersediaan penasaran tersebut. Menggunakan tahap sering mengubah password secara berkala. Mungkin bisa contoh jawaban dari saudara tadi. Bagaimana penerapan inskripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor dapat bekerja sama untuk melindungi sistem dan serangan cyber seperti phishing, ransomware, dan pencurian data? Ulang lagi. Bagaimana penerapan inskripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor dapat bekerja sama untuk melindungi sistem dan serangan cyber seperti phishing, ransomware, dan pencurian data? Boleh diulang lagi. Bagaimana penerapan inskripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor dapat bekerja bersama untuk melindungi sistem dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, dan pencurian data? Inspirasi ada. Inspirasi. Mungkin autentikasi multifaktor dapat bekerja bersama untuk melindungi sistem dari serangan cyber seperti phishing, ransomware, dan pencurian data. Dengan pertama yaitu inskripsi. Inskripsi ini berfungsi mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak bisa dibaca orang lain tanpa kunci khusus. Yang kedua yaitu firewall, bertugas mengenali lalu-lintas jaringan dan memblokir akses pencurian data. Yang ketiga yaitu autentikasi multifaktor atau biasa kita dengan MFA, menambah lapisan keamanan saat login. Bagus pertanyaan dari tadi. Di sini saya akan menyimpulkan yang pertama yaitu pertanyaan Diki, apa itu keamanan cyber, dan dijawab oleh Legram yaitu cyber adalah untuk melindungi dari data dari serangan hacker dan juga CIA yang tadi dijelaskan. Selanjutnya yaitu mengapa menggunakan password dengan kuat, itu pertanyaan sebelumnya juga sudah ada karena untuk melindungi data pribadi kita. Selanjutnya yaitu bagaimana mencegah serangan phishing dan malware, yaitu menggunakan antivirus. Selanjutnya yaitu bagaimana ransomware dengan cara mengubah password secara berkala. Dan pertanyaan kelima tadi jawabannya yaitu inskripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor. Selanjutnya kita beri waktu dulu untuk selanjutnya kalian siapa yang bertanya tadi? Saya lagi ya. Yang bertanya apa? Saya yang bertanya, apa itu virus komputer? Virus komputer adalah program baru bahaya yang dapat merusak sistem komputer atau data. Baik. Selanjutnya, Selanjutnya mengapa kita tidak boleh membagikan OTP kepada orang lain? Karena OTP itu digunakan untuk mengamankan akun dan bisa disalahgunakan dari ketahuan orang lain. Nanti bisa dicek orang lain itu. Mengapa kita harus log setelah memakai komputer umum? Jadi jawabannya sangat mudah. Karena agar kita tidak digunakan agar orang lain seperti yang di gambar kemarin ada saudara di sana dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengambilnya. Tidak tahu siapa saudara sih. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika akan diretas? Kalau diretas, segera ganti password yang cepat dan menentukan verifikasi dua lamanya. Nah, jadi yang itu. Selanjutnya, apa itu malware? Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dapat merusak data dan mencuri data. pertanyaan bagus dari
Selanjutnya, apa itu malware? Malware itu alat yang merusak data atau mencuri data. Beri hapus dulu untuk pertanyaan ini. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal tadi? Kalau tidak ada, silakan tunjuk. Pada diri. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini intinya maksudnya intinya itu adalah untuk mengamankan data akun yang ada pada komputer kita seperti verifikasi barang dan mengenali link phishing seperti yang dijelaskan oleh